Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah, dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, polisi menangkap pembobol madrasah di Teluk Betung. Pelaku adalah seorang residivis. Polsek Teluk Betung Selatan atau TBS menangkap Sandi Firmansyah, 21 tahun, yang merupakan pembobolan madrasah Islamiyah yang ada di Jalan Laksamana Malahayati, Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Kapolsek Teluk Betung Selatan Kompol Adit Priyanto pada Kamis 22 September 2022 mengatakan, Sandi merupakan warga di Jalan Ikan Kakap, Pesawahan, Teluk Betung Selatan. Menurut Kompol Adit, pelaku mencuri perlengkapan sekolah seperti 4 speaker merek Simbada, Asatron, dan juga Advance. Selain itu, pelaku juga menggasak 1 unit printer merek Canon dan juga kabel. Ia mengatakan pelaku melancarkan aksinya pada 2 September lalu sekitar pukul 4 pagi. Lalu dengan gerak cepat, polisi berhasil mengamankan pelaku pada jam 6 pagi atau 2 jam setelah kejadian. Pelaku saat beraksi membobol sekolah menggunakan 3 obeng. Kompol Adit mengatakan pelaku menggunakan obeng untuk merusak gembok pagar madrasah dan juga pintu madrasah. Pelaku beraksi bersama 1 rekannya yang saat ini menjadi daftar pencarian orang. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah 3 kali mencuri di 3 tempat yang berbeda di wilayah Teluk Betung Selatan. Dan diketahui juga Sandi merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Ia baru keluar penjara pada tahun 2019 yang lalu dengan kasus yang sama. Pelaku Sandi, ia mengaku uang yang ia dapatkan dari hasil mencuri rencananya untuk keluarganya. Sebab anaknya masih berusia 2,8 tahun dan butuh susu formula. Sandi terancam pasal 363 ayat 2 KUHP dengan hukuman penjara 7 tahun. Berita selanjutnya, pemuda Batak berdemo di Kejati, Lampung meminta keadilan kasus Brigadir Joshua. Sebanyak 400 orang dari Ormas Pemuda Batak Bersatu atau PBB seprovinsi Lampung menggelar aksi damai di Kejati, Lampung pada Kamis 22 September 2022. Pada aksinya, massa dari PBB mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memberikan keadilan untuk almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Ketua DPD PBB Lampung Dolan Haris Sihotang yang mengatakan aksi ini adalah aksi solidaritas terkait perkara pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Menurutnya, perkara ini sudah menjadi isu publik, bahkan sampai dunia internasional. Sebab pembunuhan ini diduga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum sehingga membuat rasa keadilan terasa dicabik-cabik. Oleh karena itu, PBB meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia menuntut perkara tersebut secara maksimal. Pihaknya juga memberikan dukungan moral dan juga semangat kepada Kejaksaan Negeri Agung agar tidak ragu-ragu untuk menjerat para tersangka dengan ancaman maksimal. Ia juga meminta agar seluruh tersangka yang terlibat diungkap seterang-terangnya guna menegakkan hukum seadil-adilnya. Sementara itu, Jaksa Gilar menyampaikan pihaknya sudah menerima aspirasi dari PBB Lampung dan akan menindaklanjutinya ke Kejaksaan Negeri Republik Indonesia. Berita selanjutnya, halangi polisi tangkap diduga bandar narkoba, masa rusak stasiun Blambangan Pagar.
Kantor stasiun kereta api Blambangan Pagar, Lampung Utara dirusak oleh sekelompok orang pada Rabu 21 September 2022 sekitar pukul jam setengah 9 malam. Jaka Jakarsi, Humas dari Kereta Api Tanjung Karang pada Kamis 22 September 2022 membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menerangkan pada Rabu 21 September 2022 sekitar pukul 20.30 terjadi penangkapan seorang diduga tersangka bandar narkoba. Lokasi penangkapan ini di belakang stasiun Blambangan Pagar oleh anggota Sat Narkoba Polres Lampung Utara. Namun terjadi penolakan oleh warga desa Blambangan Pagar. Saat itu anggota terdesak menuju stasiun Blambangan Pagar. Kemudian ada oknum anggota polisi yang membuang tembakan peringatan berkali-kali. Hal tersebut dikarenakan adanya sekelompok warga yang ramai menuju stasiun Blambangan Pagar. Lalu polisi membawa tersangka masuk ke dalam stasiun Blambangan Pagar. Warga kemudian menyerang anggota polisi yang membawa warga desa Blambangan Pagar itu. Seorang warga yang sempat diamankan itu kemudian dilepaskan oleh anggota polisi. Setelah itu, sebagian anggota polisi dan warga pergi dari stasiun. Akibat kejadian tersebut, kaca bagian depan stasiun Blambangan Pagar pecah. Selain itu, pintu stasiun rusak dan komputer petugas pengatur perjalanan kereta api juga rusak. Selanjutnya, kaca belakang kendaraan mobil Toyota Rush berwarna merah berplat nomor BE1681DK milik petugas stasiun yang berada di samping stasiun pecah. Ditambah beberapa pot bunga yang dirusak warga. Jaka mengatakan, saat ini situasi sudah kondusif dan stasiun aman terkendali. Puing-puing kaca pecahan yang sudah dibersihkan. Sementara Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Eko Randy Oktama membenarkan adanya peristiwa pengerusakan tersebut. Randy mengatakan tadi malam Satres Narkoba melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba. Ada massa yang menghalangi polisi akan melakukan penangkapan. Massa akan menjadi marah, beringas, serta melakukan pengerusakan stasiun. Berita selanjutnya, 2 minggu Polres Lampung Tengah tangkap 30 pelaku kriminal. Polres Lampung Tengah menangkap 30 tersangka berbagai kasus kriminalitas selama 2 minggu terakhir. Hal tersebut dikemukakan oleh Kapolres Lampung Tengah AKBP Doviva Levi Sanjaya saat menggelar konferensi pers di halaman Mapolres Lampung Tengah pada Kamis 22 September 2022. Kapolres mengatakan 30 tersangka tersebut ditangkap oleh jajaran Polres dan Polsek Lampung Tengah. Adapun 30 pelaku tersebut berasal dari 23 laporan yang dihimpun Polres Lampung Tengah selama 2 pekan. AKBP Dovi mengatakan 23 laporan itu terinci. Dalam reses kriminal ada 11 laporan polisi dengan 15 tersangka dan reses narkoba 12 laporan dengan 15 tersangka. Untuk rincian kasusnya sendiri, 1 kasus pembunuhan, 5 kasus curanmor, 1 kasus penggelapan uang, 1 kasus perjudian, dan kasus pengeroyokan, serta 2 kasus pencabulan anak di bawah umur. Sementara untuk kasus narkoba jenis sabu, 4 kasus pengedar narkoba, 10 kasus penggunaan narkoba, dan 1 kasus kurir narkoba. Kapolres mengatakan dari laporan reses narkoba terdapat 1 tersangka yang juga merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Berita selanjutnya,
Puluhan mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di DPRD Lampung Selatan. Puluhan mahasiswa Lampung Selatan menggelar aksi demo penolakan kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Lampung Selatan pada Kamis 22 September 2022. Akibat dampak dari pandemi COVID-19. Fuad mengatakan kenaikan harga BBM sangat berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini juga dipercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan sejumlah orang miskin di Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM. Lalu mendesak juga pemerintah segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Serta mahasiswa Lampung DPRD Kabupaten Lampung Selatan untuk menyatakan sikap menolak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Ini sebagai representatif masyarakat Lampung Selatan. Sementara itu, perwakilan anggota DPRD Lampung Selatan dari fraksi PKS, Andi Aprianto dan juga dari fraksi Demokrat, Jenggis Haikal sempat menemui massa. Andi mengapresiasi mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia menambahkan masukan dari para mahasiswa tersebut akan ditindaklanjuti untuk selanjutnya dibahas di paripurna Dewan. Andi juga mengapresiasi pemerintah karena telah memberikan bantuan bagi warga yang terdampak. Berita terakhir, kisah petani durian montong asal Lampung Barat meraih omset sebesar 150 juta per tahun. Syahril, 60 tahun. Ia merupakan seorang petani durian montong asal Lampung Barat. Saat ini sudah bisa menikmati hasil kebunnya. Usaha yang telah ia lakoni sejak 17 tahun lalu kini telah memberikan omset hingga 150 juta per tahunnya. Syahril memiliki kebun durian montong di Pekon Kembahan, Kecamatan Batuprak, Lampung Barat. Kebun durian ini mencapai luas 1 hektar lebih. Di tanah seluas itu, Syahril memiliki 150 batang durian montong. Syahril menurutnya, pada Kamis 22 September 2022, dari 150 batang itu bisa menghasilkan 50-60 buah setiap panennya. Harganya sendiri mematok harga 50.000 per kilogram. Untuk masa panen tiap bulan April sampai dengan Mei, Syahril bercerita, pengunjung yang datang ke kebunnya berasal dari berbagai daerah. Tak hanya dari Lampung tetapi juga dari Bengkulu, Palembang, Tangerang, bahkan dari Bogor. Namun banyak juga masyarakat lokal yang datang berkunjung untuk merasakan manisnya durian berasal dari Thailand tersebut. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.